Oke, kalau gitu selanjutnya nih misalnya eh, ada orang tua yang ya udah kejadian, mungkin dia dapat laporan atau justru dia melihat langsung gitu. Sebenarnya sebagai orang tua tuh langkah apa yang harus diambil gitu. Jangan, takutnya kan kita tuh orang tua tuh cenderung untuk langsung memarahi anak gitu kan ya, kenapa kamu kayak gini gitu. Sebenarnya harusnya gimana sih Kak? Oke, ini tindakan ketika anak menjadi Kalau anak yang menjadi korban dulu deh, mungkin yang menjadi apa sih, mengalami tindakan ya, mengalami tindakan bullying. Oke, ya ketika anak menjadi penyintas bullying atau mengalami perundungan. Ya, gini, langkah paling awal adalah dengan meregulasi emosi orang tua terlebih dahulu atau mengelola emosi kita. Sehingga respon yang kita berikan terhadap anak maupun pelaku bullying atau pihak yang terkait misalnya sekolah gitu ya, tidak reaktif, tidak berlebihan dan tepat sasaran kita mesti ngapain gitu. Saya paham sekali menjadi orang tua itu pasti nggak mau anaknya disakiti, sehingga ketika kita mendengar kabar gitu ya anak kita mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, pasti kita juga rasanya, Apalagi ibu-ibu. pasti kita juga malah lebih sedih mungkin ya gitu. Jadi itu penting banget kita untuk bisa menenangkan diri terlebih dahulu sebelum kita mengambil suatu tindakan gitu. Lalu langkah berikutnya adalah, nah ini tergantung nih, kalau kita mengetahui ini dari anaknya, jadi anak kita bercerita gitu ya bahwa dia mengalami perundungan di sekolah, kita perlu mengapresiasi anak kita. Terima kasih ya nak, sudah bersedia bercerita sama ibu dan ayah. Agar anak, Penting itu ya untuk apresiasi dulu ya. iya, agar dia merasa, oh ternyata tindakan saya adalah tindakan yang tepat. Seperti itu, ternyata ini langkah yang tepat dan saya dipercaya oleh orang tua saya gitu. Namun kalau kita mendengar kabar ini dari orang lain, misalnya teman anak yang lain atau wali siswa atau guru di kelas gitu ya, kita perlu mendekati anak secara perlahan sehingga anak tidak merasa dipaksa. Karena kan ini sesuatu yang menyakitkan, mungkin memalukan, mungkin anak juga punya rasa bersalah gitu ya. Jadi harus hati-hati sekali ketika ini datangnya belum dari anak gitu. Kita ajak komunikasi pelan-pelan, mungkin kita bisa bilang, nak, ibu sama ayah sempat mengetahui apa yang terjadi sama kamu di sekolah. Apakah kamu bersedia untuk bercerita kepada ibu dan ayah? Kalau anaknya belum mau, nggak apa-apa, tunggu dulu, kita kasih waktu, tapi tekankan pada anak bahwa ibu dan ayah akan selalu ada di sini buat kamu. Kapanpun kamu siap untuk bercerita, kami akan mendengarkan. Jadi jangan langsung dipaksa untuk cerita gitu ya Kak ya? Betul sekali, karena tadi tuh menjadi penyintas itu emosinya tuh kompleks banget gitu, nggak mudah juga buat anaknya sampai ke tahap pengakuan gitu ya. Jadi pelan-pelan, tapi setidaknya kita memastikan sama anak, kamu one day perlu bercerita ketika ada sesuatu yang mungkin berat buat kamu, ada orang lain yang mau mendengarkan. Lalu tahapan selanjutnya adalah ketika kita sudah mulai membangun komunikasi dengan anaknya, kita bisa menggali lebih dalam bagaimana perasaannya, apa saja yang sudah terjadi, dan langkah solutif apa yang kira-kira akan orang tua dan anak lakukan gitu. Nah, tentunya setelah kita berdiskusi dengan anak, mungkin kita mendukung anak, kita juga perlu menjadi pendukungnya gitu ya, agar anak ngerasa dipercaya, dia ngerasa secure. Kita lanjut ke tahap pelaporan. Oke. Jangan tiba-tiba langsung lapor gitu ya, kita diskusi dulu nih. Nah, ini sebaiknya gimana kayak gitu ya. Iya, betul sekali. Dan oh ya, tadi ketika berkomunikasi dengan anak pun kita juga harus melabel perasaannya ya. Jadi kita tanya perasaannya apa sih, bagaimana perasaan kamu ketika diperlakukan seperti itu. Aku sedih, aku kecewa. Nah, itu kita ulang kembali. Oke, jadi kamu merasa sedih karena teman-temanmu jahat sama kamu ya gitu. Jadi kita membuat anak ini ngerasa emosinya dia tuh diterima dan dimengerti.
Ini bagus banget ya, berarti itu namanya melabeli, kita mengulangi lagi gitu ya. Kayak mengafirmasi lagi gitu ya. Betul sekali, mengafirmasi lagi dan membuat anak ini ngerasa, oh oke, saya bisa percaya nih karena saya ternyata diterima emosinya dan tidak dijudge. Nah penting juga ya untuk tidak menjudge anak gitu. Nah kembali lagi ke tahap selanjutnya, kita lapor ke sekolah, namun jika misalnya penanganan dari sekolah dirasa kurang, terdapat beberapa lembaga juga, lembaga perlindungan anak yang kita bisa melakukan pelaporan ke sana. Seperti itu. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk membawa anak untuk mengunjungi ahli untuk mengevaluasi kondisi psikologisnya seperti apa agar orang tua mampu memahami penanganan dan intervensi yang tepat buat anak. Oke. Jadi menarik banget, ternyata tuh justru kalau kita tahu ini udah terjadi, justru yang harus diregulasi si orang tua dulu gitu ya. Kita tenang dulu, diskusi, baru tahap selanjutnya lapor, dan kalau dirasa masih kurang nih kayaknya harus ke tenaga ahli gitu ya.